Halo, selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat selalu ya. Jaga kesehatan, jaga pola makan ya. Dan tetap semangat dalam pembelajaran online. Pada kesempatan ini Pak Pras akan memberikan materi pelajaran agama Katolik kelas 2. Materinya lumayan banyak, yaitu pelajaran 17, 18, 19, dan 20. Pelajaran 17 berdoa pada Allah, pelajaran 18 judulnya doa pujian, pelajaran 19 judulnya doa syukur, pelajaran 20 judulnya doa permohonan. Kok banyak sekali ya Pak ya? Wah ini nanti blenger Pak. Ya. Mengapa kok Pak Pras jadikan satu? Karena 4 pelajaran ini atau 4 pembelajaran ini tercakup dalam satu KD ya, KD 3.6. Untuk hari ini ya, khusus hari ini tidak ada tugas. Jadi kalian hanya menyimak saja. Kalau misalkan nanti capek ya bisa di-pause. Di-pause, ditonton besok lagi juga nggak apa-apa ya. Itu mari kita mulai pelajaran ini. Kita doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Kita doakan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pelajaran 17, judulnya berdoa kepada Allah. Jadi, doa merupakan salah satu cara berkomunikasi dengan Tuhan. Jika kita terbiasa berdoa, kita akan semakin kenal dengan Tuhan. Melatih diri untuk terbiasa berdoa berarti memiliki keinginan untuk mengadakan komunikasi dengan Tuhan, mengarahkan hati, pikiran, dan perasaan kepada Tuhan. Jadi kalau berdoa itu kita harus serius ya, jangan selengean atau cengengesan. Karena doa merupakan ungkapan hati kita yang jujur kepada Tuhan dalam keadaan suka maupun duka. Doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membersihkan jiwa dan memberikan kekuatan serta makin mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Maka ini penting ya berdoa ya. Bagi orang beriman, berdoa adalah salah satu kewajiban untuk menghormati Tuhan, pencipta dan pemberi hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara berdoa. Mengucap terima kasih kepada Tuhan dengan cara berdoa. Berdoa itu dapat dilakukan sendiri ya, atau bersama-sama pada setiap saat. Ada macam-macam maksud doa, yaitu memuji dan memuliakan Tuhan, bersyukur, serta memohon. Kita simak video singkat dulu dari kisah kitab suci mengenai Yesus mengajarkan hal berdoa. Videonya bahasa Inggris ya, tapi ada translate-nya kok. That ye do not your alms before men to be seen of them, otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking.
Be not ye therefore like unto them. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. After this manner, therefore, pray ye. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Ya, itu tadi secuplik video mengenai Yesus yang mengajarkan hal berdoa. Kalau di LKS Jamrut itu ada di halaman 24 sampai 25 ya, bacaannya itu mengenai Yesus yang mengajari berdoa. Apa yang dapat kita pelajari? Nah, tadi kan Pak Pras ada ini, sebelum video tadi ada gambar seorang suster ya. Itu namanya Santa Teresia dari Avila. Kalau di LKS juga ada itu halaman 24. Jadi Santa Teresia mengajarkan bahwa kita harus memiliki kepercayaan yang besar akan kasih penyelenggaraan Tuhan bagi kita. Santa Teresia menulis bahwa seseorang yang memiliki Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan saja sudah cukup. Santa Teresia menjelaskan arti doa sebagai ungkapan hati, suatu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah pencobaan dan di tengah kegembiraan. Di dalam kitab suci, Yesus telah mengajar dan memberikan contoh bagaimana berdoa. Seperti yang ada di video tadi ya. Yesus mengajarkan doa yang sangat indah kepada kita, yakni doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami, kita berbicara kepada Tuhan sebagai Bapa, seperti Yesus sendiri menyapa Bapanya. Tuhan adalah Bapa dan kita ini adalah anak-anaknya. Maka jika berdoa, kita harus mengingat kepentingan Bapa selain kepentingan kita sendiri. Nah, dalam doa Bapa Kami, kita memohon supaya nama Bapa dimuliakan, kerajaannya tercipta di bumi, kehendaknya terlaksana dalam diri kita, dan Allah memberi rezeki yang cukup setiap hari, serta pengampunan atas dosa dan dibebaskan dari pencobaan serta kejahatan. Yesus juga menasihati kita supaya dalam berdoa tidak bertele-tele dan tidak dipamerkan kepada orang lain, karena Bapa di surga mengetahui apa yang kita perbuat. Allah adalah Bapa yang Maha Penyayang. Ya, seperti dalam bacaan halaman 24 sampai 25 itu di LKS Jamrut ya. Jangan bertele-tele. Bertele-tele itu apa sih, Pak? Ya, jangan terlalu banyak lah. Jangan terlalu banyak basa-basi ya. Mendoakan Bapa Kami itu aja sudah cukup. Sedikit peneguhan bagi kita semua. Yesus mengajarkan kepada kita doa, yaitu doa Bapa Kami. Di dalam doa Bapa Kami, kita menyebut Tuhan sebagai Bapa. Tuhan adalah Bapa dan kita ini adalah anak-anaknya. Dalam doa Bapa Kami, kita memohon nama Bapa dimuliakan. Yang kedua, kedatangan kerajaan Allah. Ketiga, kehendaknya terlaksana. Keempat, Bapa memberi kita rezeki yang cukup setiap hari.
Nomor 5, Bapa mengampuni kesalahan kita. Dan nomor 6, Bapa menjauhkan kita dari yang jahat. Yesus menasihati agar jangan bertele-tele dan pamer dalam berdoa. Itu ya. Untuk sekedar diingat saja, kalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu di surga pun akan mengampuni kesalahanmu. Ya, itu tadi dari pelajaran 17 ya. Sekarang kita move on ke pelajaran 18, judulnya doa pujian. Apa sih doa pujian? Ya. Pertama-tama, dalam hidup ini kita sudah biasa melihat dan mengunjungi tempat-tempat yang indah ya, tempat-tempat wisata yang indah. Kita sudah bisa mengagumi keindahan alam ciptaan Tuhan. Kita pun juga bisa menyaksikan keindahan pelangi, matahari, bulan, sungai, bunga-bunga, angin, burung, dan udara, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka, melalui pelajaran ini, ya, pelajaran doa pujian ini, kita diajak untuk memuji kebesaran Tuhan yang dialami. Ya. Kita dapat meneladani Bunda Maria yang memuji Tuhan karena mengalami karya Tuhan yang besar, yaitu menjadi Ibu Yesus. Nah, Bunda Maria menyampaikan pujian kepada Tuhan dengan mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Melalui pujian Bunda Maria ini, kita diajak untuk selalu memuji Tuhan di dalam hidup kita. Kita simak lagi video mengenai Maria dan Elizabeth yang bersukacita bersama-sama. Kita simak bersama-sama ya. Peace be upon you, dear cousin. May you be strong and blessed. Blessed art thou among women. And blessed is the fruit of thy womb. And whence is this? That the mother of my Lord should come to me. But lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy.
my spirit hath rejoiced in God my Saviour. For he hath regarded the low estate of his handmaiden. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. For he that is mighty hath done to me great things, and holy is his name, and his mercy is on them that fear him from generation to generation. He hath showed strength with his arm. He hath scattered the proud in the imagination of their hearts. He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low degree. He hath filled the hungry with good things, and the rich he hath sent empty away. He hath holpen his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spake to our fathers, to Abraham and to his seed forever. Nah, itu tadi secuplik video Maria dan Elizabeth yang bersukacita. Di dalam LKS kalian ada itu di halaman 30 ya, persis sama dengan apa yang ada di dalam video tadi. Ya. Tuhan memilih Bunda Maria menjadi Bunda Yesus. Bunda Maria menerima dan menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Bunda Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Karena kerendahan hati Maria ini, Maria dipercaya untuk mengandung putra Allah. Maka Maria juga sangat kagum dengan perbuatan Allah, sehingga dia memuji Tuhan yang dikenal dengan Magnificat. Ya, ini bahasa Latin. Terpujilah Allah ya. Tuhan telah membuat banyak hal yang indah untuk kita semua. Karena itu, kita juga harus selalu berdoa memuji Tuhan sama seperti Bunda Maria. Maka sedikit peneguhan bagi kita semua. Yang pertama adalah Tuhan Maha Pencipta. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Alam yang luas, gunung yang tinggi, bunga yang indah, udara yang tidak pernah habis, dan sungai yang panjang, dan masih banyak lagi hal-hal keindahan di dunia ini yang Tuhan ciptakan untuk kita semua. Lalu yang kedua, kita bergembira dan memuji Tuhan atas segala ciptaan Tuhan. Pasti ya, kita pasti bergembira. Coba kalau misalkan udara ini dibuat terbatas gitu, pasti kita akan bersedih ya. Yang ketiga, Bunda Maria sangat gembira dan memuji-muji Tuhan. Mengapa? Karena Bunda Maria dipercaya oleh Allah untuk mengandung putra Allah, yaitu Yesus sendiri. Nah ini, Bunda Maria dipilih menjadi Bunda Yesus ya, atau Bunda Sang Juru Selamat. Maka kita juga harus selalu berdoa dan memuji Tuhan sama seperti Bunda Maria yang memuji Allah Bapa di sorga. Untuk sekedar diingat, ya, kita berdoa memuji Tuhan sama seperti Bunda Maria. Ya, kita bersyukur, berterima kasih, dan memuji Tuhan. Begitu ya.